tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give. It's a good day today. Kita mulai ya acaranya. Time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello travelers, selamat pagi. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat selalu semua. Sebelumnya, perkenalkan, aku Reta Oniva selaku MC yang akan memandu jalannya acara virtual tour pada hari ini. Kira-kira udah healing kemana aja nih selama pandemi? Ayo, pada kemana? Udah pada kemana aja nih? Sayangnya ya nggak banyak tempat wisata yang dibuka selama pandemi ini. Ya, walaupun kesibukan kita terus berjalan, rasa penat, rasa pusing, datang setiap harinya. Untuk kalian yang tidak bisa kemana-mana, hanya bisa stay di rumah, kalian beruntung loh ikut pada acara virtual kami dari Tarpanatur. Karena kita akan jalan-jalan secara virtual di sini. Nggak semuanya kok yang virtual itu menyedihkan. Ada senangnya juga. Termasuk paket wisata kita yaitu virtual tour di tempat wisata di daerah Lamongan. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak di mana kita akan jalan-jalan? Kali ini kita akan jalan-jalan di satu tempat di daerah Lamongan. Tapi mungkin kalian lebih mengenal tempat wisata yang terkenal di Lamongan yaitu Wisata Bahari Lamongan, atau biasanya kalian menyebutnya WBL. Tapi sayang sekali bukan itu tempat wisata yang akan kita kunjungi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengunjungi Istana Gunung Mas 27 yang berada di Kecamatan Mantuk, Lamongan. Wisata ini berdiri di kawasan bekas pertambangan batu kapur yang berdiri sejak tahun 2019. Sebelum jalan-jalan virtual, saya akan mengenalkan susunan dari Tarpanatur yang bertugas pada hari ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa Tarpanatur itu? Tarpanatur adalah salah satu agen atau biro perjalanan wisata yang berdiri pada tahun 2021 kemarin. Kami melayani jasa perjalanan wisata, termasuk hari ini, kami melayani wisata virtual kepada hadirin sekalian. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi akun media sosial kami. Di antaranya ada YouTube, Instagram, dan TikTok kami yang Anda bisa search dengan nama Tarpanatur. Lalu juga ada blog kami yaitu tarpanatur.blogspot.com, email kami tarpanatur@gmail.com, atau WhatsApp kami untuk lebih mudah Anda menghubunginya di nomor 087855504298 yang sudah ada di grup WhatsApp Virtual Tour. Hadirin sekalian, berikut adalah susunan dari Tarpanatur. Yang pertama adalah saya sendiri, Teta Anifa, dengan posisi sebagai Direktur dari Tarpanatur. Yang kedua ada Archita Syafina, dengan posisi sebagai Hubungan Masyarakat atau Humas. Pada posisi ketiga, pada posisi pemasaran ini diisi oleh Anissa Febriani. Dan juga yang keempat, di posisi desain, ada diisi oleh Rizka. Selanjutnya ada Dewanti yang berposisi sebagai bagian keuangan kami.
Dan yang terakhir adalah Anissa Rahmawati yang berposisi sebagai tour guide, termasuk dia akan memandu wisata kita pada hari ini. Oh iya, nanti setelah acara virtual ini selesai, ada sesi game dan sesi fotonya loh. Jadi diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom sebelum acaranya selesai. Sebelum acara virtual ini dilaksanakan, dimohon untuk hadirin sekalian menonaktifkan mikrofonnya dan menyalakan kameranya supaya kita bisa melihat wajah dari wisatawan kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Nah, sekarang adalah saatnya kita berjalan-jalan secara virtual ke Istana Gunung Mas 27. Oh ya, dimohon untuk para hadirin meningkatkan kecerahan layarnya untuk dapat melihat lebih jelas tempat wisata kita hari ini. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Ya, Kak. Baik, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh wisatawan yang berbahagia. Hari ini kita akan berwisata mengunjungi Istana Gunung Mas 27 Lamongan secara virtual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa atau biasa dipanggil Mbak Anissa supaya lebih akrab. Saya selaku perwakilan dari Terpanatur yang akan menjadi pemandu wisata Anda hari ini. Kemudian saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Lamongan. Sebagai salah satu kabupaten yang merupakan lokasi dari Istana Gunung Mas 27 Lamongan, apa yang wisatawan ketahui tentang Lamongan? Mungkin wisatawan mengetahui beberapa jenis makanan dari Lamongan, seperti soto ayam maupun tahu campur. Kemudian, untuk wisatanya apa sih yang ada di Lamongan? Banyak sekali, salah satunya adalah Tanjung Kodok, WBL, Weko, dan sebagainya. Sebagai salah satu lokasi yang cukup dekat dengan Surabaya, Lamongan memegang peran penting dalam jalannya pengiriman khususnya jalur Pantura. Lamongan memiliki bupati, yaitu Bapak Yuhronur Effendi, serta wakilnya yang bernama Bapak Abdul Rauf. Lamongan terletak di utara Jawa Timur yang berbatasan dengan Gresik, Mojokerto, Jombang, Tuban, serta di utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Mengenai penduduk Lamongan, mayoritas adalah beragama Muslim dan sebagian lainnya beragama Kristen, Hindu, dan sebagainya. Di Lamongan Kota, umumnya masyarakatnya bekerja sebagai pegawai swasta maupun pegawai pabrik. Kemudian di sisi utara menjadi nelayan, kemudian di perdesaan umumnya menjadi seorang petani. Kabupaten Lamongan yang dijuluki Kota Adipura Kencana ini memiliki banyak destinasi wisata seperti Makam Sunan Derajat dengan ciri khas kegiatan ziarahnya, kemudian Masjid Namira dengan keindahan masjidnya, kemudian Weko dengan pesawatnya, WBL dengan wahana ekstrimnya, serta masih banyak lagi. Lamongan juga memiliki banyak sekali tambang kapur dan beberapa di antaranya kini menjadi lokasi wisata. Salah satunya Istana Gunung Mas 27 Lamongan ini. Kepada panitia, silakan untuk memutar virtual tour-nya. Bagaimana teman-teman, apakah sudah terlihat untuk gambarnya? Sudah, Kak. Sekarang kita mulai acara jalan-jalannya. Silakan Kak Hika untuk memandu wisatawan kita ini. Oke, baik. Selamat datang di Istana Gunung Mas 27 Lamongan.
Sebelum kita memasuki wilayah Istana Gunung Mas 27 Lamongan ini, kita akan disambut oleh beberapa bangunan dengan ciri khas dari Korea, bangunan khas Korea yang berwarna hitam dan merah. Bangunan ini adalah menjadi sebuah gerbang pertama, kemudian kita akan berlanjut ke gerbang kedua. Pada gerbang pertama ini kita akan disambut oleh beberapa bangunan. Kemudian kita memasuki gapura yang dibuat dari susunan batu kapur serta patung kecil sebagai aksennya. Kemudian kita akan berjalan menuju jalan yang terbuat dari batu kapur. Batu kapur ini memiliki warnanya sedikit kuning keemasan. Di sisi kiri dan kanan wisatawan adalah tebing yang dulunya dipakai sebagai tambang batu kapur. Kemudian setelah tambang kapur ini tidak aktif, maka dikelola oleh warganya sebagai lokasi wisata. Nama Istana Gunung Mas sendiri ini juga berasal dari warna bebatuan kapur yang ada di sini yang cenderung berwarna kuning keemasan, sehingga diberi nama Istana Gunung Mas. Setelah ini kita akan memasuki wilayah Istana Gunung Mas 27 Lamongan. Di depan wisatawan adalah lokasi masuknya atau gerbang kedua menuju ke lokasi wisata. Jembatan ini menghubungkan dari lokasi parkir menuju ke lokasi wisata. Setelah kita melewati jembatan ini, kita akan disambut oleh ratusan merpati. Kemudian kita bisa melihat beberapa susunan batu kapur. Susunan batu kapur ini adalah berasal dari tambang itu sendiri, kemudian dibentuk sedemikian rupa, dan beberapa di antaranya diberi oleh papan kalimat-kalimat ini. Setelah ini kita akan menuju ke maskot dari Istana Gunung Mas Lamongan itu sendiri. Lokasi ini adalah salah satu daya tarik yang paling diminati oleh wisatawan. Dari jauh kita akan melihat sebuah gapura dengan atap yang lancip. Kita akan masuk ke dalam setelah ini. Lokasi ini dinamai Istana Gilang. Jadi kita akan memasuki area. Kenapa lokasi ini disebut dengan Istana Gilang? Karena bangunan istana atau rumah-rumah khas Korea ini dibangun di perbukitan kapur. Karena biasanya istana dibangun pada area bukit yang cenderung sepi. Bangunan ini memiliki ciri khas yang berwarna merah, serta warna hitam yang dominan. Warna merah mewakili keberanian dan semangat, serta warna hitam yang mewakili keagungan dan kekuasaan. Di sekitar istana ini juga ditanami oleh berbagai tanaman untuk mempercantik. Kemudian di sisi kanan kita adalah istana yang paling besar. Kemudian di depannya terdapat danau kecil. Umumnya istana di Korea memiliki danau kecil di bagian depannya. Dan istana ini dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari batu kapur.
Biasanya wisatawan banyak sekali yang berkunjung ke area ini untuk sekedar berfoto, menggunakan hanbok atau pakaian lainnya. Kemudian kita keluar dari sisi istana, kemudian kita disambut oleh hamparan yang luas. Hamparan ini adalah area bebas untuk wisatawan yang sekedar ingin beristirahat maupun berfoto ria. Kemudian kita masuk lagi lebih ke dalam. Di depan, kanan, dan kiri Anda, di sebelah kiri adalah lokasi untuk wisatawan untuk beristirahat yang berupa aula atau rumah panggung. Kemudian di sisi kanan Anda adalah tebing dari batu kapur itu sendiri. Kemudian kita berlanjut lagi menuju ke belakang area Istana Gunung Mas. Kita disambut oleh gapura berbentuk hati, kemudian disambut oleh hamparan rerumputan luas. Masih asri dan alami, karena masih belum banyak perubahan. Dulunya ini adalah lokasi pertambangan, namun sekarang dikelola menjadi lokasi wisata. Kemudian setelah ini kita akan menuju ke tebing kapur yang paling ramai dikunjungi oleh untuk menuju ke tebing ini kita akan melewati sebuah jembatan kecil menghubungkan antar area luar dengan area bukit itu sendiri. Di Bukit Kapur ini juga telah dibangun beberapa anak tangga sehingga memungkinkan untuk wisatawan untuk menaiki tebing tersebut. Namun perlu diingat wisatawan tidak perlu menaiki hingga ke puncak karena licin. Sehingga wisatawan hanya diperkenankan untuk menaiki dari setengah tebing ini. Wisatawan dapat berfoto maupun hanya sekedar untuk melihat pemandangan dari atas tebing. Di bawah tebing ini juga terdapat sungai kecil yang dihiasi oleh bebatuan. Kita bisa melihat pemandangan dari atas tebing ini. Kemudian kita akan berlanjut menuju ke area yang lebih luas. Di lokasi ini juga terdapat beberapa patung yang berbentuk hewan dan kemudian terdapat ayunan yang langsung menghadap ke tebing. Perlu diingat untuk di area ayunan sendiri tidak perlu mengayunkan terlalu keras karena di bawah masih terdapat sungai sehingga cukup pelan-pelan saja untuk menikmati keindahan dari Istana Gunung Mas. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, bahwa di Istana Gunung Mas ini
wisatawan juga bisa menyewa sebuah handbook atau beberapa handbook untuk berfoto bersama teman-teman di sisi kiri Anda. Dan di lokasi ini juga menyewakan beberapa sepeda elektronik. Kemudian setelah kita berwisata, kita akan disambut oleh ratusan burung merpati. Ada cara unik untuk memanggil para burung merpati ini dengan mengutukkan sebuah gayung maupun dengan membawa segenggam jagung kering untuk mereka makan. Tidak terasa, kita sudah selesai mengunjungi Istana Gunung Mas 27 Lamongan secara virtual. Saya selaku tour guide meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama pemanduan tur. Silakan untuk panitia melanjutkan ke acara selanjutnya. Nah, gimana nih jalan-jalan virtualnya? Penasaran nggak dengan tempatnya? Nanti kalian dapat mengunjungi Istana Gunung Mas secara langsung ketika Anda sudah bisa pergi keluar untuk jalan-jalan. Selanjutnya adalah sesi game. Dimohon untuk hadirin mengikuti sesi game pada hari ini karena akan ada door prize untuk 1 orang pemenang. Silakan untuk panitia yang bertugas untuk membagikan link yang sudah disiapkan. Lalu kita ikuti gamenya untuk memeriahkan acara virtual tour pada hari ini. Silakan diklik untuk gamenya dan yang untuk bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak Reta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Dewanti. Saya yang akan memandu para hadirin sekalian untuk mengikuti game ini secara meriah. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, gimana pendapat para hadirin sekalian mengenai penjelasan dan pemanduan dari Kak Hika atau Kak Anissa di wisata kali ini? Bisa dong saya direspon dengan cara menyalakan kamera open mic, atau kalau para hadirin malu bisa dengan cara ngetik di kolom komentar Zoom. Gimana nih, bisa dong saya dijawab teman-teman ataupun para wisatawan sekalian? Saya tahu kok kalian pasti menggunakan game ini. Untuk mengakses game ini, para hadirin sekalian bisa langsung mengklik link yang sudah dibagikan oleh para panitia. Nah, seperti yang dikatakan Kak Reta tadi, untuk pemenang utama game kali ini akan mendapatkan hadiah dari panitia. Nah, hadiahnya nanti untuk pemenang ini nanti bisa menghubungi panitia untuk menerima hadiahnya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk para hadirin sekalian akan menggunakan nama asli dalam sesi game kali ini. Kenapa, Kak? Karena untuk memudahkan panitia dalam mendata siapa aja sih yang menang dari sesi game kali ini. Bagi yang mendengarkan atau menyimak penjelasan dari Kak Hika ataupun Kak Reta, pasti dapat menjawab pertanyaan game kali ini dengan mudah. Ayo nih teman-teman, ayo nih para wisatawan sekalian join. Tidak akan dimulai tanpa peserta loh. Ikut acaranya. Ada door prize-nya loh. Nah, sayang dong Kak kalau door prize-nya dianggurin. Gimana nih kalau kita aja yang dapat door prize? Gimana? Apa nggak sayang? Ayo para hadirin sekalian. Cuma door prize. Nah, sudah banyak nih yang join. Jangan lupa untuk menggunakan nama asli ya. Ayo, aku tunggu sedikit lagi sampai 10 nih. Masa cuma 7 nih? Ayo. Untuk kode gamenya bisa saya bantu bisa klik nomor 972963.
untuk join pada hari ini. Kalau linknya nggak bisa diklik, bisa langsung masuk ke dalam websitenya puisis.com ya. Nanti masukin kode yang tertera di layar. Oke teman-teman, udah nih, cuman 7 aja yang mau join. Nggak ada yang mau nambah, sayang loh hadiahnya. Gimana nih Kak, kita mulai aja apa gimana Kak? Ya, Untuk boleh. mempersingkat waktu juga. Untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai aja langsung untuk Sebentar, gamenya. sebentar ya. Silakan. Tunggu dulu. Oh, oke. Baik, bisa dimulai ya gamenya. Silahkan Kak dimulai Kak gamenya Kak. Nah, masih banyak yang join nih. Gimana teman-teman sekalian atau para hadirin sekalian? Tunggu dulu. Udah bisa dimulai gamenya? Mulai ya. Apa ada yang mau join lagi? Kalau nggak ada respon, berarti saya udah mulai ya. Bisa dimulai Kak sekarang Kak gamenya Kak.
Untuk peserta yang mendapat juara pertama dari game kali ini bisa menghubungi panitia untuk mengeklaim hadiahnya ya, nanti setelah akhir sesi acara kali ini selesai. Gimana nih para hadirin sekalian, sesi acara game kali ini? Pasti menyenangkan dan menarik atau seru bukan? Untuk peserta yang jadi juara utama dapat menghubungi panitia untuk mengeklaim atau mengambil hadiahnya. Baik, saya rasa cukup sekian dari sesi game kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemanduan selama game kali ini. Terima kasih dan saya kembalikan waktu dan tempatnya untuk Kak Reta selaku MC. Ya, terima kasih Kak Dewanti atas arahannya. Wah, siapa nih yang menang ini? Selamat ya untuk yang menjuarai game kita pada hari ini. Nanti silakan untuk menghubungi narasumber kita untuk mendapatkan door prize menarik dari Star Panatur. Nggak kerasa ya, kita udah sampai di ujung acara. Dimohon untuk hadirin mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Untuk yang bertugas, saya persilahkan. Silakan untuk kakak-kakak semua untuk on cam untuk kita ambil dokumentasinya. Mari, sudah. Saya hitung ya. Hitung dulu. Ya, saya hitung dulu. Saya hitung dulu, sebentar. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku MC, mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Ditunggu untuk jalan-jalan virtual kita di next hari-hari berikutnya. Karena your pleasure is our priority. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih para hadirin sekalian karena telah mengikuti acara kali ini. Sampai jumpa di trip yang berikutnya ya, di tour berikutnya. Bye-bye. Terima kasih kakak-kakak sekalian, kakak panitia, terima kasih.